wafat Allah terima sebagai syuhada, yang menjadi korban luka-luka Allah berikan kesembuhan yang sempurna, yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian Allah berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, dan insya Allah kemenangan ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang saya cintai dan Allah, apa kabar semuanya? Pripun kabare? Garaman sadayana. Kita lanjutkan sedikit mengulas di bab-bab yang sebelumnya yang sudah kita baca, yaitu tentang qadah. Ya, gelasnya Rasulullah SAW. Ada yang ingat? Gelasnya Nabi. Ada yang ingat? Masih ingat atau masih lupa? Tapi kebayang nggak? Pernah dibahas gak nih? Jangan sampai belum. Jelas belum? Masa? Masa belum? Masa dulu ya Pak? Makan? Udah kan? Makan udah. Ya, harusnya jelas sih. Oke, kalau gitu berarti emang belum jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan tentang tempat minumnya Rasulullah, wadah minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar? Tuh, Malawan ingat. Gimana, Pak? Pakai kayu. Ya. Oke. Bahan kayu. Terus nah, ada inget nih, berarti janggot satu kan, mancing aja deh. Soalnya di sini udah mesti bahannya kayu. Terus bentuknya ada inget nggak bentuknya? Ya, sebetulnya kalau kita bayangin zaman sekarangnya mirip batok kelapa, nah, gitu. Nggak ada gagangnya. Gitu. Makanya nanti nih kalau beredar gelas-gelas mana? Biasanya jahe datang. Gelas-gelas ada gagangnya apa enggak ya? Kalau nggak ada gagangnya berarti ngikutin sunnah Rasul. Jumlah. Ya, baik. Kemudian ada lagi dilapisin, ya, dilapisin besi. Maaf suara agak-agak dilapisin besi karena mubabak gitu, jadi biar nggak cepat hancur rusak. Jadi dalamnya kayu, ya, lapisannya besi gitu. Kemudian juga biasanya ada penutupnya, sama seperti kita Pak, kalau udah diminum taruh tutup gitu kan, biar nggak kemasukan laler atau apa. Kalau di Indo gimana? Banyak modelnya. Ini ternyata sudah ya, ada yang ingat. Nah, kesaksian Anas bin Malik juga bahwa gelas yang dimaksud itu adalah gelas yang biasa beliau buatkan Rasul, baik itu air biasa ya, atau air nabidh. Nabidh itu rendaman kurmanya. Ya. Jadi malam sebelum tidur kurma dipotong-potong, ya, atau enggak disobek-sobek gitu, kemudian dicemplungin ke air segelas, tergantung kadar atau tergantung selera deh. Misalnya satu botol 60 ya, 60 mili, kurmanya 3 atau 5. Atau 7 ganjil ya. Nah, terus minimal 3 jam, bagusnya 6 jam, maksimal 3 hari gitu kan. Besok pagi diminum. Wah, itu sari-sari kurmanya, serat-seratnya semuanya, kandungannya masuk semua ke air, minum. Karena mungkin Pak, ada kadang-kadang sebagian orang itu nggak suka, belum suka kurma.
Ya, karena kita kan bertahap ya Pak. Ada yang sukanya karena selera, ada yang sukanya karena ideologi, kan gitu ya. Yang suka madu, nggak cocok madu, selera. Tapi begitu ngaji sama ilmu Muhammadiyah, menyimak hadis-hadis Rasul sering minum madu, ya pembahasan madu juga khusus, maka jadi Nabi suka madu, Nabi minum madu nih. Masa iya Nabi kita suka minum juga, tapi kita enggak? Jadi ideologi itu. Nah, yang seperti itu kan membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Kalau minum madu normalnya emang saya biasa minum madu, kata dokter sehat misalnya, mungkin kebiasaan gitu. Tapi begitu mengetahui Nabi minum madu, kita niatkan minum madu karena Nabi, maka akan jadi pahala ibadah, melaksanakan sunnah. Nah, itu bedanya, niatnya yang membedakan antara kebiasaan ataupun ibadah. Nah, kata Anas bin Malik, saya biasanya membuatkan Rasul air campur madu juga. Nanti mulai ingat nih saya nih. Di sini saya pernah ngejelasin ada herbal panas ya, ada herbal dingin. Jadi kalau kan datang kan baru digibahin. Herbal panas. Ya, jadi di antara keunikan dunia herbal itu saya pernah dijelaskan oleh salah satu ya orang yang pakar herbal. Madu itu aslinya herbal panas. Madu itu aslinya panas. Coba kalau bapak-bapak minum madu, jangan sendok mah nggak kerasa. 3 sendok lah setidaknya. Itu berasa tuh hangat deh, gitu. Ya. Nah, kalau madu duluan baru air, dia jadinya herbal panas. Tapi kalau air dulu baru dituangin madu, diaduk, jadinya herbal dingin. Apa fungsinya? Ini ulang dikit aja Pak. Kalau anak-anak kita ada yang sakit terus badannya panas, jangan kasih yang herbal panas. Artinya jangan madunya dulu, baru air ya, tapi airnya dulu baru madu. Jadi dia kandungannya menjadi herbal dingin. Tapi kalau sakitnya pusing atau sekedar flu tapi nggak panas, nggak boleh gitu. Nah itu seperti itu. Madu di antara apa ya, beberapa keajaiban madu gitu. Madu. Tapi masalahnya kan kita problematikanya itu nggak jauh biasanya tentang apa, membedakan mana madu asli, mana palsu gitu ya. Nah, saya pernah mendengarkan itu penjelasan Dr. Zaidul Akbar ya. Jadi ada yang mengatakan madu asli itu nggak bisa beku, ada yang mengatakan madu asli itu nggak kalau nggak disebutin atau dan lain sebagainya. Iya, nggak disebutin. Nah, ternyata nggak lama dibuktikan di sarang madu itu sendiri banyak semut. Nah, jadi itu banyak mitos-mitos gitu ya. Jadi merupakan hal yang wajar Pak, namanya manis pasti semut datang, wajar banget itu, logis gitu kan. Terus juga kalau masuk freezer nggak beku, nggak logis, masuk freezer ya beku, udah wajar gitu kan. Jadi seperti itu. Nah terus gimana bedainnya madu asli atau palsu? Kalau versi beliau jawaban yang bijaknya begini: beli sama penjual yang terpercaya. Artinya kita sama orang tersebut yakin bahwa dia jujur, ya kalau dia jualan madu beli sama dia gitu. Nah misalnya saya itu kalau beli madu sama ada muhafidz ya, jadi guru tahfidz di panti di Rawamangun, dari dulu memang guru tahfidz dan memang dunia herbal ya, bekam, lintah dan lain sebagainya, termasuk
termasuk herbal itu. Jadi nggak usah pusing tuh. Saya sikoh, saya bertanya ke beliau orang jujur, orang baik, dari dulu nggak berubah-ubah gitu, nggak neko-neko. Saya beli aja ke beliau, karena beliau orang jujur, pasti beliau juga nyarinya dari penjual yang jujur juga. Udah gitu aja. Nah, itu juga dijelaskan oleh Dr. Zainul Akbar seperti itu. Dia beli sama yang kantung paling percaya ke siapa, beli aja katanya. Nah, itu madu asli dan atau palsu gitu ya, cara membedakannya seperti itulah. Tapi kalau madu murni gimana, Pak? Gimana cara bedainnya? Nah, ciri-ciri madu murni itu kalau kita ya bawa ke rumah, maka bisa menyebabkan piring-piring pecah. Itu madu murni. Coba serius-serius banget bapak nih. Madu murni. Kalau kamu bawa ke rumah, pecah tuh piring-piring di dapur, Pak. Madu ambigu. Baik, termasuk ini susu. Kata Anas bin Malik, saya juga pernah menuangkan menyiapkan susu untuk Rasulullah dari gelas tersebut. Saya juga ingat di sini saya menjelaskan kalau bapak-bapak nanti ada rezeki umroh atau mungkin ke Mesir, itu ada dua perbedaan, Pak. Ya, Pak. Susu itu kalau di Saudi susu itu halib. Ingat ya Pak ya, halib. Kalau laban, Bapak sebut laban, biasanya mereka pahaminya itu yogurt. Ya, mau beli apa laban, dikasih yogurt tuh biasanya. Dan sampai ke misalnya kemasannya laban, yogurt biasanya. Gitu. Kalau yang dimaksud kita adalah susu, biasanya tulisannya halib gitu. Padahal kita di pesantren, di kitab-kitab laban itu susu gitu. Nah kalau ke Mesir baru laban susu gitu. Nah ini tentang kultur sebetulnya, kultur penggunaan bahasa. Makanya bedanya kita belajar bahasa asing dengan orang Indonesia dan belajar bahasa asing dengan native speaker, itu bedanya. Mereka tuh tahu kultur bahasa. Oh ternyata kalau di Saudi itu laban justru penggunaannya lebih sering ke yogurt gitu. Jadi jangan heran nih bapak-bapak, mungkin ada kalanya terkecoh karena dulu modal di pesantren atau kursus bahasa Arab online misalnya, belajar laban sama dengan susu. Pas ke bin Daud abgo laban dikasih laban, pas sampai hotel kok asem gitu. Waduh, ditipu nih saya. Enggak ditipu, langsung yogurt. Enggak ditipu. Itu wah susu basi ini. Enggak, memang penggunaan kultur bahasa. Jadi halib. Tapi kalau di Mesir memang laban sama dengan susu. Laban bakor, ya, susu sapi, laban jamus susu kebo. Kalau saya tinggal kan di Mansuro, Ustaz Iqbal tinggal di Kairo. Mansuro itu Bandungnya lah, dibilang desa enggak, ya, dibilang ibu kota ya bukan gitu kan. Tapi tatanan kotanya rapi, bagus, dan bangunannya juga bahkan mungkin lebih bersih gitu kan dibanding Kairo. Nah, cuma kultur desa gitu, sama bahasanya banyak yang lebih kita pahami, murni. Terus kegiatan harian pakai keledai gitu kan, tukang rongsokan bolak-balik di Kairo juga banyak pasti, cuma itu lebih ini aja, lebih terasa gitu. Nah itu keliling tuh susu sapi, susu kebo, susu kambing, itu keliling gitu tukang susu tiap pagi. Laban teriak gitu, laban. Nah itu laban sama dengan susu. Kalau yogurt di Mesir itu biasanya zabadi gitu. Ini memang beda bahasa. Nah ini kultur bahasa. Sama kalau bapak-bapak ke Saudi biasanya abgo, saya mau, ya. Tapi kalau ke Mesir bukan
jago. Tapi awiz saya mau. Kalau belajar bahasa Arab normal uridu kan gitu ya. Uridu al-laban, saya mau laban dong gitu. Nah, itu beda-beda penggunaannya. Lihat gitu. Kalau ini sharing kultur bahasa aja ya gitu. Kalau di pelajaran normalnya kaifahalukum kan gitu. Kaifahalu, bagaimana kabarmu? Kalau di Mesir enggak, Izayak, apa kabar? Izayak, gitu. Kalau di Jordan, Shlona, gitu. Ishlauna, apa warnamu? Gitu. Laun kan warna, Shlona. Maksudnya ada kabar gitu. Kalau di sebagian orang Palestina, kaf berubah menjadi c. Kaifahalu atau kaifahala jadi cefhala, bahasa kampungnya gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi Ramadan nih datang imam-imam Palestina, biasanya kalau ada hal-hal yang mereka privasi itu pakai amiyahnya mereka tuh. Oh, kita nggak ngerti itu. Kaf berubah jadi c, belum adaptasi gitu kan, cefhalaj gitu. Kalau Mesir kan berubah jadi G, jim jadi G, masjid jadi masjid, duduk iglis, semuanya berubah. Ini kultur bahasa. Oh, berarti ini nggak nyunah dong nih? Tidak nyunah. Nggak nyunah ya. Ada beling, ya. Ada gagangnya ya. Ya. Tapi itu enggak yang masuk ini ya, enggak masuk. Haruskah kita begitu enggak? Ada nanti pembahasannya apakah semua yang dilakukan Nabi atau semua barang-barang Nabi atau semua yang terkait dengan fisik Nabi harus kita ikutin. Itu nanti ada khusus pembahasannya. Jadi kayak rambut, kita udah pernah juga menjelaskan rambut Nabi panjang. Terus kesaksian Abu Hurairah, rambut Nabi pernah diwarnain. Apakah kalau kita cinta sunnah kemudian mau nyunah semuanya harus dilaksanakan? Enggak juga. Ya, ulama-ulama memberikan kaidah. Kalau pada zamanmu, kata para ulama, hal-hal yang seperti itu justru misalnya seperti preman, seperti anak metal gitu kan, gondrong, rambutnya berwarna, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Ketika engkau melakukan karena engkau ingin mengikuti sunnah Nabi, tapi justru lingkungan sekitar nampaknya yang seperti itu adalah preman, anak metal dan seterusnya, maka lebih baik ditunda dulu pengamalannya, cari amal sunnah yang lainnya. Karena apa? Ya, kalau tiba-tiba misalnya bapak nampak rambut hitam, Bang Hadi, tiba-tiba besok-besok hijau. Bang, ngapain hijau bang? Sunnah Nabi kan diwarnain, kita warnain juga. Nah, iya benar diwarnain, tapi orang-orang sekitar sini ngelihat yang warna hijau adalah apa? Band Korea kan gitu. Ini sunnah Korea apa gimana? Nanti gitu. Nah, jadi perlu kaidah, perlu pengkondisian. Oh gitu. Ternyata nggak semua sama kayak benda-benda. Oh dulu seperti itu jelasnya. Apakah sekarang kita wajib atau mungkin mendorong diri sunnahnya begitu? Berarti ini nggak nyunah nih gitu ya? Enggak ya. Karena itu sifatnya urf, adat. Dulu adatnya memakai batok kelapa, sekarang adatnya bergagang, nah, jadi nggak masalah dan bukan merupakan hal ibadah. Bukan muamalah juga, ibah, kebolehan. Makan sama minum hukum aslinya apa? Boleh. Bapak mau makan boleh, nggak makan boleh. Gitu. Namun ada yang bilang makan wajib, nggak ada. Kalau makan wajib, bapak nggak makan dosa, kagak makan dosa, ya kan? Kudu makan karena wajib. Makan minum itu mubah. Kapan jadi ibadah? Niat. Saya niat minum supaya saya kuat, nggak pingsan. Saya niat makan, ya niat sarapan, biar nanti zuhur saya ada tenaga. Ya, ini ngomong sarapannya apa?
Ya, saya dia minum jahe, dia apa Pak? Oh, masih panas nih berarti, 5 poin. Gitu. Jadi seperti itu. Aslinya boleh. Baik. Jadi ini bisa nih Pak, kalau yang apa makanan-makanan juga kita tiruin. Jadi mulai besok misalnya bapak-bapak mau mencampurkan air dengan madu, sehat banget itu Pak, silakan. Nah, termasuk anak-anak kalau sakit, anak-anak itu kalau sakit langsung minum madu kental, ya seret Pak, kadang nggak kuat anak-anak. Bahkan bisa nangis 5 tahun juga nangis minum madu, nggak mau, nggak suka gitu kan manis banget. Nah, itu bisa disiasati dengan campur air sebetulnya. Jadi kandungan madunya tetap masuk sehingga dia bisa terobati mudah-mudahan kan gitu ya. Jadi kan ikhtiarnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Ya. Ada yang mau tanya? Dipersilakan. Nggak ada? Lanjut ya. Bab jaa fi sifati fakihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab berikutnya tentang ini udah juga ya, buah-buahan ya. Udah buah-buahan. Ya kan? Udah buah-buahan. Baik. Kayaknya kemarin ya. Kemarin banget ya, bulan lalu. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul qitha birrutab. Rasul itu ya suka makan sejenis timun ya, udah ya Pak, dengan kurma. Nah, ini memang murojaah berarti. Timun itu herbal panas mendingin. Kurma masuknya panas. Bapak makan kurma itu bisa hangat kulit. Kan apalagi ada hadisnya tuh kalau kurma ajwa ya. Ajwa, siapa yang makan ajwa di pagi hari 7 butir maka akan terhindar dari sihir ya. Barang siapa makan ajwa sebanyak 7 butir di pagi hari maka sehari itu dia terhindar dari sihir ya. Kalau kata Pak Haji Aceng, sabda beliau, barang siapa makan ajwa 1 kilo maka kenyang. Gitu. Gitu. Nah, jadi kurma itu apa namanya sifatnya panas. Nah dicampur tuh dengan sejenis mentimun. Coba Pak, saya kurang pengalaman atau kurang hafal nih kalau sayuran-sayuran. Yang sejenis mentimun diantaranya timun itu sendiri, terus labu siam ya termasuk, dia labu-labuan beda. Beda tuh. Melon labu-labuan juga kayaknya ya. Apa tuh? Lobak ya, bukan lobak ya. Iya, terongan gitu ya. Apa tuh yang bentuknya mirip timun tapi kulitnya geradakan? Oyong. Nah, termasuk itu oyong. Iya. Kalau labu siam sama apa lagi tadi Pak? Yang melon itu labu-labuan itu. Pepaya juga termasuk labu-labuan. Kalau di Sawangan sayur asem pakai pepaya. Di sini labu ya rata-rata ya. Kalau di sana ubi mertua sayur asem pakai pepaya. Nanam sendiri. Gitu. Ya, jadi gitu. Nah, baik penjelasannya. Rutop itu kemarin saya sudah menjelaskan. Rutop itu kurma dibilang mentah udah nggak mentah, dibilang matang yang kayak kecoklatan itu juga belum coklat. Jadi rutop itu kurma yang hampir matang, kuning, warnanya kuning biasanya. Ada nggak Pak bapak-bapak yang suka nitipin rutop gitu? Ada yang berangkat umroh nitip rutop ya, karena enak banget gitu. Nah,
itu rutop, tapi dia termasuknya juga herbal panas. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan jawazu akli ta'amain ma'an wa tawassu' fi al-at'imah wa la khilafa bainal ulama fi jawazihi wa ma nuqila an ba'd as-salaf min al-khilaf hadha mahmul ala karahati i'tiyad hadha tawassu' wa taraffuh wal iktsar minhu li ghairi maslahatin diniyah. Ini Imam Nawawi juga kita sudah jelaskan kemarin, menghukumi bolehnya makan dengan dua jenis makanan sekaligus. Rasul juga nyontohin timun atau sejenisnya dengan kurma. Ya sama kayak kita Pak. Kalau Indonesia mah lebih banyak apa ya? Jangan 7 nasi, terus tempe tahu, ikan asin, rantang balado, ya, rendang. Kalau Gunawan diet ya, pusing kayak makanan gitu. Ya. Berarti itu boleh. Menurut Imam Nawawi dibolehkan. Tapi Pak, sebagian ulama salaf, ya, salaf itu generasi 1, 2, 3, ada yang memakruhkan. Maksudnya apa makruh? Makruh bukan tanpa sebab. Makruhnya itu kalau kebiasaan makannya bermacam-macam model, cuma hanya untuk hasrat duniawi, pokoknya yang penting kuliner gitu kan. Tapi kalau tujuannya untuk menguatkan ibadah, ya, biar kita fit terus ibadahnya, biar kita fit dakwahnya. Kalau zaman sekarang nih dakwahnya ngerekam ya, biar saya bisa ngerekam kemanapun kajian saya rekam, biar sehat gitu kan. Maka akhirnya minum makanan yang bermacam-macam boleh. Tapi kalau sekedar kulineran yuk, mana nih? Ke Marandu ke Kelapa Gading. Ngapain harus ke Kelapa Gading misalnya gitu kan, di sini ada yang adanya yang dekat. Jadi nggak yang tujuan khusus kuliner ya. Itu dimakruhkan karena apa? Terlalu memenuhi hasrat duniawinya gitu. Jadi kalau sekedar ibadah malah justru dianjurkan. Nah, ternyata ada penelitiannya Pak, bahwa timun atau yang adem-adem itu dicampur dengan kurma, dia membersihkan usus. Kan usus ngaruh kemana-mana ya, kayak wajib. Kalau ususnya bermasalah, nggak bekerja, nggak lancar, udah macam-macam dah tuh, ya macam-macam lah. Ya ke gula juga, ya macam-macam lah, kolesterol juga semua. Nah, kemudian mencegah sembelit, ternyata dia bagus untuk mencegah sembelit. Nah, ini juga bisa kita Pak, bisa kita jadikan lifestyle, ya, gaya hidup, pola makan. Jangan nunggu sakit, jangan nunggu sembelit, tapi dirutinkan kayak timun sambil nyemil kurma, Pak, nggak salah itu timun kurma. Nabi dulu sering makan ini. Satu, sunnah. Yang kedua juga untuk pencegahan sembelit, kayak gitu, konstipasi. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan yukhadz min hadzal hadis jawazu mura'ati sifatil at'imah ala qa'idatil tibb li'anna fi rutab hararah wa fil qitha burudah fa idza ukila ma'at ya. Ini Imam Qurtubi menguatkan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran Pak, penting memperhatikan jenis makanan. Jangan semua yang dimakan panas semua. Rendang, apalagi sambal terasi, apalagi sambal hijau, dua-duanya tuh ya. Ini orang Padang mana orang Padang nih, kuat bener ini, kuahnya iya, sop konro, ya, sop konro, sate kambing, panas semua itu. Kayaknya Pak Wawan apa nih? Apa ini ya. Itu benar-benar panas. Nah, Imam Qurtubi menyarankan dari hadis ini kita penting untuk memperhatikan panas dingin gitu. Dulu ada senior kemarin tuh pas kita safar di Idul Adha, ketemu beliau tuh di Mesir, masih di Mesir itu udah 19 tahun di Mesir. Termasuknya tahun 2010-an itu 2012 kalau nggak salah buka restoran Padang di Mansurah di kota kami. Itu pertama kali tuh beliau tuh. Emang orang Padang jago-jago masaknya. Jadi
selalu ada timun, disertai timun. Ya, rendang, timun, kerupuk. Nah, datanglah orang Kairo. Ternyata kalau Bapak ingat ada Ustaz Abdul Rahman, Iboy Ustaz Abdul Rahman itu, ini orang aslinya Padang. Keluarga beliau adalah yang pertama kali buka restoran Padang di Kairo. Pas datang ke Mansuro, kota saya, ketemu sama yang rumah makan Padang pertama kali di Mansuro gitu. Pas nyicipin, kata beliau komentar, nah ini yang masak paham nih, pintar nih dia, ngerti panas sama dingin dipadukan. Lah mungkin pak, sebagian kita kan kagak merhatiin pak ya, panas ikat ya, apa-apa ya, panas, ngambek kan semuanya. Sebagian kan gitu ya. Ternyata orang-orang yang menjaga kesehatan termasuknya memperhatikan mana panas, mana dingin. Ternyata juga Imam Qurtubi jauh-jauh hari udah menjelasin hadis ini, menganjurkan kita memperhatikan panas mana, dingin mana, padukan. Jadi nggak panas mulu. Makanya kenapa kemudian bapak-bapak, abang-abang suka merasakan kalau habis makan panas perut langsung mules gitu kan, bereaksi. Iya, isinya panas semua. Ya, coba dipaduin. Jadi kata beliau kalau panas ketemu dingin, ya adalah. Jadi penting juga konsultasi ke orang-orang medis kedokteran yang paham gizi atau yang lebih detail gitu. Yang mereka semua belajar pak, bertahun-tahun. Istri dokter. Ya kan? Dokter kan 6 tahun ya, 5. Belum koasnya, belum macam-macam. Mereka belajar tuh. Jadi nanya ada makan gizi juga boleh, herbalis juga boleh, yang sama-sama ngerti. Kemudian dari Ibunda Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulul bittih. Bittih itu semangka, bukan semongko ya, semangka. Bittih birrutop sama campurannya rutop. Nah, semangka panas berdingin, dingin, adem dia, isinya air mulu kan gitu. Makanya agak heran saya kalau ada jus semangka tuh. Jus semangka, terus semangkanya isi air doang. Di jus lagi. Indonesia kreatif kan. Ya. Qila huwa al-asfar al-mu'abbar anhu fil riwayah al-atiyah bil khirbiz. Wa qila huwa al-akhbar wa huwa al-azhar. Ada yang mengatakan maksud semangka di hadis ini adalah yang kuning katanya. Tapi pendapat yang lainnya mengatakan enggak. Kalau yang kuning itu biasanya disebut dengan khirbiz. Jadi bitih itu ya, bitih semangka ada dua versi. Kalau kita kan sama ya, ada yang kuning, ada yang merah. Tapi kalau di sini penjelasan kitab hijau, maksudnya kulitnya barangkali. Ternyata yang lebih cocok dalam riwayat ini adalah yang hijau itu. Li'annahu rutabun barid wa yu'adil hararatul rutab. Ma'anahu la man'a min al-jam'i bi'annahu fa'ala hadha marrah wa fa'ala hadha ukhra. Kalau bapak-bapak penikmat semangka, ada nggak yang hobi semangka? Semangka merah sama semangka kuning bedanya apa? Oh saya sih nggak terlalu nggak terlalu. Pokoknya disediain kuning saya makan, disediain merah saya makan. Kalau di sini penjelasannya merah itu lebih juicy, lebih seger dia, lebih dingin. Kuning lebih kering. Benar nggak sih? Benar ya? Teksturnya gitu. Di sini penjelasannya begitu. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang hijau kulitnya, merah dalamnya, seperti itu. Kalau melihat video beberapa bulan ini kan ada yang viral orang-orang Palestina ya, di tengah apa namanya gempuran, tindasan, pembunuhan, pembantaian itu ada yang viral potong semangka buat korbannya gede banget semangka di sana, gede, kagak ada yang semangka kayak kita segini-gini jarang, gede banget. Itu sekali bagus, wah, banyak orang bisa makan potongnya semangka. Mirip sama benderanya Palestina. Nah,
kurma itu memiliki zat besi. Zat besi dia makin terikat kuat sempurna saat bercampur dengan vitamin C. Semangka vitamin C. Itu hikmahnya secara medis. Jadi zat besi kalau ketemu vitamin C terikat kuat, malah makin bagus kandungannya. Jadi ternyata dulu Rasul sudah melakukan, kesini-sini baru pada sadar meneliti, ya, ilmuwan, dokter-dokter baru dapat. Padahal Rasul sudah melakukan. Makanya kata para ulama, apa namanya, atiullah wa atiur Rasul. Itu kan nggak ada atiunya lagi. Atiullah, atiullah wa atiur Rasul, dua-duanya menggunakan atiu, ya kan? Sementara ulil amri itu nggak ada atiu lagi gitu. Maksudnya apa? Allah, Rasul ketika sudah mengatakan A, B, C, atiu, taatin, sami'na wa ta'na, nggak pakai mikir, nggak pakai tapi. Tapi kalau ulil amri dalam ayatnya nggak pakai atiu lagi, nggak diulangin. Atiullah wa atiur Rasul wa langsung wa ulil amri, nggak pakai atiu lagi, nggak dikuatkan dengan kata perintah taat, enggak. Maksudnya apa? Kalau ulil amri taat ada tapi. Kalau dia zalim, kalau dia salah, maka berlaku ad-dinun nasihah. Berlaku agama ini nasihatin, jangan salah ngikutin. Nggak right or wrong, this government is our, nggak bisa gitu lah. Mau benar mau salah, pokoknya kita ikut pemerintah. Ya kan? Nggak benar itu namanya. Imam Nawawi mengatakan berlaku di situ nasihat. Ulama maju nasihatin para pemimpin gitu. Tapi kalau Allah, Rasul belum paham, kita belum connect di otak kita, belum tahu faidahnya, belum tahu kandungannya, ikutin. Rasul makan semangka campur sama kurma, coba gitu kan. Kali-kali nanti nih salapannya semangka sama kurma, siap nggak Pak Haji? Siap. Gitu. Itu apa namanya, hikmahnya. Baik, ini masih rutok, di sekitar rutok. Nah, ini di hadis berikutnya juga dari Anas bin Malik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yajma' bainal khirbiz war rutok, mengumpulkan khirbis disebutnya semangka tapi yang kuning. Makanya tadi dibahas oleh ulama, ini yang dimaksud betih, betih itu semangka, khirbis itu semangka. Kerennya itu bahasa Arab ya. Ternyata betih yang hijau dalamnya merah, khirbis yang dalamnya kuning. Kalau kita nyebutnya apa, Pak? Mangga doangan gitu. Satu bahasa, kekayaan bahasa Arab gitu. Ya. Baik. Wa huwa al-asfar fa yuhmal ala naw'in minhu lam yatim nudjuhu fa innahu fihi burudah. Jadi dia yang kuning, cenderung yang kuning di sini. Hadis berikutnya juga dijelaskan Rasul menggabungkan apa namanya, semangka dengan rutok, artinya sama pembahasannya untuk menguatkan aja. Kalau begini Pak, kita temukan banyak hadis isinya sama seperti Quran, berulang ayat isinya sama, itu namanya adalah taukid, penguatan, penegasan, penekanan gitu. Jadi bukan kehabisan bahasa, bukan miskin bahasa. Orang-orang orientalis atau musuh-musuh Islam secara pemikiran biasanya menyerang begitu. Apa nih hadis isinya gini doang? Apa itu isinya? Rasul makan semangka sama rutok. Rasul makan semangka kuning sama rutok. Sama aja, ngapain diulang-ulang? Nah, kata mereka begitu. Kagak ada kekayaan bahasa, nggak variatif. Bukan. Kalau di bahasa Arab itu ada bab taukid, dia penegasan itu. Dia makin diulang berarti makin pasti bahwa Rasul sering makan itu, gitu. Baik. Selanjutnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, kana an-nas idza ra'aw awwal samra ja'u bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi dulu ya para sahabat kalau nanam kemudian melihat ada yang tumbuh, wah mulai nih kelihatan nih kurmanya, wah mulai nih semangkanya gitu. Mereka mendatangi Rasulullah di panen pertama, datang ke Rasulullah ya. Faida akhadahu Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menerimanya, Nabi berkata, Allahumma barik lana fi thimarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka, wa inni abduka wa nabiyuka, wa innahu da'aka li Makkah, wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithli ma'ahu. Jadi didoain sama Nabi. Panen pertama datang bawa buah-buahannya, kemudian minta didoain sama Nabi. Ini jangan dianggap sebagai apa Pak? Bahasa kita kan tabarukan ya, tabarukan nih minta doanya kiai segala macam, bukan serta merta kayak mengkultus kan, enggak memang. Kenapa minta ke Nabi? Ya doanya Nabi mustajab Pak. Doanya Nabi mustajab. Kata Nabi, ya Allah berkahi buah-buahan kami, ya Allah berkahi kotak kami, ya Allah berkahi timbangan-timbangan kami. Maksudnya apa? Orang-orang yang dagang, yang jujur diberkahi, kan gitu Pak. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah kekasihmu dan nabimu, aku hambamu dan nabimu. Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah, aku mendoakan untuk Madinah, sebagaimana Nabi Ibrahim meminta kepadamu ya Allah. Didoain tuh sama Nabi. Nah, artinya apa Pak? Kalau kita punya sesuatu, barangkali rezeki pertama kita, anggaplah kerja gaji pertama gitu ya, tentu ke orang tua, habis itu ke guru kita. Siapa guru kita yang kita cintai? Datang, jadi ini ada rezeki, didoain gitu. Bukannya berarti ngapain kudu ke sono, enggak. Atau kita nanam di depan, nanam pohon jeruk, pertama kali numbuh di jeruk, ya berapa bungkus itu bawain, didoain gitu. Ini yang dilakukan para sahabat secara umum kepada Nabi Muhammad SAW. Summa yad'u, Nabi kemudian mendoakan asghara walidin yarahu fayu'tihi dzalika tsawan. Kemudian kalau melihat ada anak-anak, Nabi ngedoain anak-anak. Ini juga nih, semoga berkah. Kemudian dikasih, mau enggak buah-buahannya? Mau anggur enggak? Ya, mau kurma enggak? Nabi ini perhatian sama anak kecil. Gitu. Jadi lianna as-saghir arghab fihi wa aktsar taqalluban. Kenapa? Nabi ngasih dulu. Karena bocah itu ya nggak dipersilakan aja suka minta, benar nggak? Anak-anak gitu, Pak jajan Pak mau mainan, ya kan gitu ya. Bu mau apa? Mau boneka, nggak dipersilakan. Jadi Nabi itu paling paham kepada orang sekelilingnya. Sebelum minta Nabi kasih duluan, mau nggak? Gitu. Kalau kita mah zaman sekarang ya, mau permen nggak? Gitu kan? Ya mau es krim nggak? Jadi Nabi itu masya Allah itu perhatiannya, kepekaannya gitu. Karena tahu nih anak kecil pasti minta nih. Sebelum dia minta kita kasih duluan, itu namanya dermawan. Sebelum orang minta ya, sebelum orang tanda kutip ngasih proposal, kita yang kasih duluan, itu dermawan. Tapi kemudian kalau diminta dulu ya, apalagi sampai proposal dulu baru ngasih, ya itu biasa aja lah. Karena udah diminta kemudian ngasih. Tapi kalau belum diminta, belum lagi proposal, udah nih masjid lagi ngecat, kurang nggak? Nih buat tambahan ngecat 500.000 misalnya, itu dermawan. Sama kayak Nabi dermawan. Sebelum anak-anak kecil minta, Nabi nawarin, mau nggak buah-buahan gitu. Baik, itu barangkali ya Pak yang dapat kita pelajari sedikit demi sedikit tentang buah-buahan yang biasa dikonsumsi Nabi.
Ada lagi yang ditanyakan? Antek. Siap katanya, Masya Allah. Siap. Baik. Cukup ya? Baik. Bahwa mengecat rambut apakah tidak berkaitan dengan tertutupnya rambut, sehingga kalau kita berwudu atau kita mandi janabah itu tidak mengganggu. Baik. Maksudnya buat wudunya. Ya. Baik. Ya, memang ini pertanyaannya gini ke depannya. Itu kalau kita bahas cat rambut, ternyata ada riwayat Rasul diwarnain. Gimana tuh nanti rambutnya masuk nggak, ya kan? Menghalangi nggak wudunya? Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mewarnai rambut itu bukan dengan bahan cat kimia yang sekarang ini, tapi maksudnya adalah dengan daun inai, daun yang alamiah. Jadi bahannya udah halal ya. Iya, jadi emang inai itu, pacar itu kan dari daun inai, di bubuk, ya kan? Pacar Cina, iya, inai, daun inai. Tapi kalau inai nggak familiar, inai. Henna. Iya, henna. Iya. Jadi gitu. Jadi alamiah, nggak yang kemudian menghalangi rambut, nggak yang sampai meresap kemudian nutupin itu kan. Sebenarnya anak-anak muda kan suka mencat misalnya jadi kuning. Iya. Nah itu juga jadi pembahasan. Ternyata bukan seperti itu yang dimaksud. Cat yang dimaksud itu dengan daun inai. Bahkan Nabi itu kata para sahabat, kalau lagi pakai minyak nggak terlalu nampak. Iya, paling kalau kena sinar matahari baru agak kemerahan. Jadi dari situ dipahami bukan yang kinclong-kinclong, kuning, biru, hijau kan. Jadi yang ini aja, yang redup aja gitu, nggak yang mencolok gitu. Oranye misalnya kecoklatan, tapi begitu pakai minyak juga kayak ini saru nih, hitam apa berwarna sih. Tapi begitu kena sinar matahari baru ini agak kemerahan nih nanti gitu. Artinya nggak yang mencolok gitu kan. Itu jadi pembahasan juga. Seperti itu. Jadi sebaik-baiknya itu daun inai. Ya, daun inai diwarnai. Lagi pula nanti kalau udah berwarna, dia nggak akan ngalangin juga sih, nggak akan ngalangin wudu segala macam. Kepala kita urut ya, kita selak-selak gitu bisa aman insyaallah. Ternyata masih ada ini nih, satu hadis lagi nih, saya izin bacain. Amir Rubai' binti Muawidh bin Afra qalat ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutab wa ajri rughbin fa'a'tani. Ya. Jadi pernah ada satu sahabat yang sahabat perempuan menyuguhkan kepada Nabi dengan satu nampan kurma, ya. Kemudian fa'a'thani mil'a kafihi huliyan atau zahaban. Jadi Nabi ini kalau nampan kan segini ya, ngasih senampan kurma. Kemudian kata Nabi, dulu kurmanya udah sungguhin. Kata Nabi, dulu bentar. Langsung ngambil satu genggam emas nih. Ya, dikasih nampan, isinya kurma doang. Ya paling kalau kita membahasnya sekilo atau setengah kilo gitu ya. Ya kurma disuguhin ke Nabi, kata Nabi, dulu. Nih, satu genggam emas isinya. Untuk membalas kebaikan yang memberikan kurma. Nah, ini bukti bahwa Rasul juga dermawan. Segenggam, Masya Allah. Bapak bisa gitu. Prakteknya tadi masuk kan ya Pak? Praktek yang ini. Kalau makan buahnya doang praktek. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan.
Nggak ada. Cukup nih. Oke, tinggal praktek ya tadi. Ya baik, alhamdulillah kita cukupin. Mudah-mudahan makin bisa memilah-milih ya, herbal panas, herbal dingin, buah panas, buah dingin gitu, sehingga lebih sehat insyaallah. Kita tutup dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la